Look at this guy. Nope. Our heroes. One of the sunglasses people. And the people who wear sunglasses? Or his wife. Assalamualaikum, hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Free Guy yang dirilis tahun 2021. Free Guy merupakan film bergenre aksi, komedi, dan fiksi ilmiah yang memecahkan box office di tengah pandemi COVID-19. Film ini besutan sutradara Shawn Levy, penulis skenario Matt Lieberman, dan Jack Fan. Dibintangi Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Molotov Girl atau Millie, Drew Carey sebagai Kiss, Lil Rel Howery sebagai Buddy, Atrasa Ambedkar sebagai Moser, Taiki Waititi sebagai Edmund, dan bintang lainnya. Film ini digarap oleh rumah produksi 20th Century Studios. Free Guy bercerita tentang Guy yang mendapat julukan pria baju biru karena kesehariannya dia selalu pakai baju biru dan menjadi idola. Guy bekerja sebagai teller bank yang hidupnya sebagai NPC non-player karakter dalam video game di dunia yang brutal, dikendalikan oleh kode komputer. Ia bertekad menjadi pahlawan dan menyelamatkan teman-temannya agar tidak dilenyapkan oleh pembuat game. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan menggambarkan seorang pria bernama Guy yang bekerja sebagai teller di bank, melakukan rutinitas sebelum bekerja. Dari mulai bangun tidur, mengucapkan selamat pagi pada ikan kesayangannya, menyiapkan seragam, sarapan sambil nonton TV, dan tak lupa ia menyeruput kopi krim dengan gula 2 sendok kesukaannya. Lalu, ia tertarik melihat pixel sepatu. Ketika ia melihat saldo uangnya, ternyata masih kurang dari harga sepatu. Kemudian ia berangkat ke kantor dengan berjalan kaki bersama temannya bernama Budi sebagai petugas security di kantornya. Di saat Guy melayani nasabah, namun tiba-tiba datang perampok. Perampok itu berteriak menyuruh tiarap. Guy dan Budi pun ikut tiarap. Mereka sepertinya tidak punya rasa takut. Bahkan mereka ngobrol tentang wanita idamannya. Sementara pihak lain, perampok menghajar direktur bank. Sedangkan Guy dan Budi anteng ngobrol cuek berewek. Berpindah ke adegan di mana Molotov Girl alias Millie menemui informan, menanyakan tentang bukti level rahasia berupa video atau tangkap layar. Dijawab sang informan, tidak ada. Tapi dia tahu siapa yang punya. Millie menodongkan senjata. Informan itu menunjukkan klip video ketika Molotov atau Millie pergi. Informan itu langsung didorong oleh Millie sambil menjawab. Adegan berikutnya, Guy bersama Budi pulang dari kantor. Guy terpana saat berpapasan dengan Molotov, apalagi saat Molotov berhenti dan menatap Guy. Guy makin melongo, disadarkan oleh Budi. Itulah gadis impianku, ujar Guy. Seraya mau beranjak ditahan Budi sambil mengingatkan pada Guy bahwa wanita itu berkacamata tak bisa bicara dengannya. Namun Guy kekeh mengikuti Molotov. Namun Guy kemudian menghilang, tak bisa menembus pembatas dunia game. Cerita selanjutnya, Guy di kantor sedang melayani nasabah. Datang kembali perampok. Seperti perampok yang lalu, Guy kembali tiarap. Perampok memberondong dengan tembakan. Sabtu Guy tiarap, ia melihat Molotov. Budi mengingatkan pada Guy agar tak membunuhnya lagi, sebab kemarin juga gagal karena Molotov pakai kacamata. Tapi Guy semakin penasaran dengan kacamata. Ketika Guy bangun, langsung ditodong perampok. Guy mengatakan pada perampok ingin meminjam kacamatanya. Namun, Guy dihajar hingga babak belur. Ketika Guy melihat Molotov, ia kembali bersemangat dan nekat mengambil kacamata perampok dengan berebut senjatanya hingga perampok tertembak. Lalu Guy keluar. Di saat Guy memakai kacamata, terjadi kejadian aneh. Guy masuk dalam game Pre-City. Dalam game itu, Guy ditagih bosnya untuk menyerahkan laporan tribulanan. Guy tak percaya dengan apa yang dialaminya, yang mencopot dan membuka kacamatanya. Lalu Guy menyentuh koper. Dia terasa baru. Uangnya pun bertambah drastis. Ternyata guys, Guy mencuri kacamata perampok diketahui oleh Case dan Moser. Moser menyarankan pada Case agar mencegah seumur hidup dengan cara menonaktifkan boot kacamata yang dipakai Guy. Namun,
Case heran karena boot Guy tak bisa dinonaktifkan. Untuk memburu Guy, Moser membuat karakter baru di gamenya, yakni polisi berkumis. Kembali ke Guy yang memakai sepatu baru. Lalu datang polisi dan pria bertopeng yang dikendalikan oleh Moser. Mereka menyuruh agar skin game yang digunakan Guy dilepas. Kalau tidak akan dibunuhnya. Guy menolak karena bingung dan tak mengerti apa yang dipinta polisi dan pria bertopeng. Karena tak mematuhi perintahnya, polisi dan pria bertopeng itu memberondong Guy. Dan Guy pun ambil langkah 1000 diburu polisi dan pria bertopeng dengan tembakan. Saat Guy terdesak, tiba-tiba sepatunya menyala. Ketika sepatu ditekan, Guy melayang. Namun saat mendarat, Guy membentur tiang gedung. Rupanya, sepatu barunya itu mengandung kekuatan super dahsyat yang bisa loncat ke puncak gedung. Hal ini membuat Moser marah dan mengeluarkan mode Tuhan. Sehingga polisi dan pria bertopeng dengan cepat dapat mengejar Guy. Sementara Guy terhenyak karena sepatunya tak bisa lagi ajaib. Dia pun dikejar dan berondong musuhnya sampai Guy terdesak. Kembali, sepatunya aktif, ia bisa meloncat. Namun saat Guy mau menangkap tali, tak terjangkau. Sehingga Guy terpelanting ke bawah. Lagi-lagi, Guy ada yang menolong. Kali ini oleh balon yang membungkus badannya. Adegan beralih ke Case yang sedang diwawancari sebuah televisi sebagai pemuda jenius yang ahli menciptakan game. Ketika ia ditanya apa yang membuat Case bersemangat bangun pagi, dijawab temannya bernama Millie bahwa Case semangat bangun pagi karena kopi krim dengan 2 sendok gula. Si horeng, si mana horeng, para pemirsa. Si Case ini suka ngopi sama dengan Guy. Kopi sedang pakai krim dengan 2 sendok gula. Di akhir wawancaranya, Millie menjelaskan mereka akan merilis game baru di bawah perusahaan Tsunami. Namun Case membantah. Siaran ulang wawancara itu ditonton Millie. Ketika Case datang, ia langsung mematikan TV dan mengusir Millie. Karena bertemu Millie melanggar kesepakatan dan dirinya akan dipecat. Dipotong Millie, kamu takut oleh N1 yang telah mencuri engine milik kita berdua. Dibantah Case bahwa dengan Felicity dirinya terasa bodoh dan ingin menangis. Lalu Millie minta pada Case untuk berhenti melindungi N1 dan membantu dirinya untuk mengalahkan N1 karena dari game mereka tak mendapat royalti dan meminta pada Case untuk mengantarkan ke rumah N1. Ternyata bos, si Guy belum mati. Seperti biasa ia bangun, nyapa ikan, menyiapkan seragam. Yang aneh, bajunya si Guy ini warnanya semua biru. Di pihak lainnya, Millie alias Molotov Girl sedang menghacker sebuah bangunan. Datang Guys, Molotov langsung membantingnya dan bertanya, dari mana kamu tahu aku ada di sini? Dijawab Guy bahwa dirinya menunggu di rel kereta api tempo hari. Tiba-tiba mereka ditembaki, dibalas Molotov. Lalu Molotov mengeluarkan senjata mortal. Namun, Molotov terjatuh, kemudian Guy menyusul. Ternyata, mereka terbawa ke Kutub Utara. Guy menawarkan jasa untuk membantu Molotov. Molotov menyarankan kalau kau mau membantu, Guy harus menambah level, karena level Guy baru 1, sedangkan dirinya sudah level 195. Sedangkan, untuk meningkatkan level, yakni dengan uang, Molotov menyarankan agar Guy mencuri barang, merampok toko, membajak mobil, memukul wajah pejalan kaki, atau menjadi pahlawan. No, I'm gonna be a great guy. Cerita selanjutnya, Guy beraksi untuk menambahkan levelnya dengan cara menolong orang. Awalnya 2 kali gagal. Yang pertama saat mau menghajar berandal, malah ia kena tembak. Ketika membantu orang yang disiksa, Guy kena bom. Namun kemudian dia berhasil menangkap perampok, sehingga levelnya naik jadi 13. Keberadaan Guy yang heroik mendapat julukan pria baju biru sebagai orang baik atau pahlawan di game Felicity menjadi pembicaraan seluruh dunia dan menjadi idola anak-anak. Singkat cerita, Guy dapat menaikkan levelnya menjadi 102.
Cerita berlanjut ketika Guy datang ke kantornya. Ditegur Budi karena beberapa hari Guy tidak masuk kerja. Datang perampok menyuruh tiarap. Namun Guy tak tiarap. Ia dihampiri perampok dengan kilat. Guy mendapat mengambil senjata perampok dan balik menodong sambil berkata pada Budi, kacamata ini mengubah hidupnya dan dapat mengubah hidup Budi. Lalu Guy mengambil kacamata perampok. Hal ini diketahui Case. Sewaktu Budi disuruh pakai kacamata, ia menolak. Bila kau berubah pikiran, hubungi aku. Change your mind. Be around. Berpindah ke Case yang sedang keheranan melihat aksi pria baju biru alias Guy berada di mana-mana. Sementara itu, Molotov atas instruksi Case mengambil sebuah klip diserang petugas keamanan sampai klipnya terjatuh. Dalam terdesak, datang Guy, datang menghajar musuh Molotov. Namun, saat Molotov akan mengambil klip, muncul beberapa prajurit mengepung Guy dan Molotov. Ternyata, Guy tidak bisa terdeteksi oleh Case. Untuk selanjutnya, Guy dan Molotov menghajar musuh-musuhnya. Namun karena musuhnya banyak, Guy dan Molotov melarikan diri. Beralih ke kantor Tsunami yang kedatangan N1 menanyakan tentang pria baju biru yang berkeliaran di gamenya kepada Moser. Moser menjawab bahwa pria itu akan segera disingkirkan. Tapi N1 melarang untuk disingkirkan karena tokoh pria baju biru disukai banyak orang dan menjadi trending di media sosial. Dan skinnya akan dipakai pada game Free City 2 dengan mengadakan pembaruan. Membuat karakter Guy liar, jadikan dia menjadi pembunuh. Dijawab stafnya bahwa perintah N1 ketinggalan jadwal untuk memindahkan skin dari game Free 1. Datang Case memberitahu N1 bahwa pengguna banyak yang komplain karena gamenya sudah dipenuhi bug. Case mengusulkan agar membuat game yang orisinil, bukan sequel, namun ditolak N1. Sementara itu, Molotov keheranan karena Guy dengan sangat cepat dapat menaikkan levelnya. Hal ini menghina seluruh dunia. Dan Molotov menuduh Guy mendapat bantuan orang dalam atau peretas yang hebat. Dijawab Guy, tidak. Dan dirinya hanyalah pegawai bank. Kemudian Molotov menanyakan dari mana menemukan skin. Dijawab Guy, sudah selalu ada di sini. Guy balik nanya, mengapa semua orang menanyakan hal itu? Dijawab Molotov bahwa dirinya tak akan menanyakan soal itu lagi. Dan akan membiarkan Guy berada di game. Cerita berpindah ke Millie yang sedang ngobrol uplek dengan Case. Case memberitahu Millie bahwa pria baju biru bukan pemain. Dia adalah algoritma yang mengira dia hidup. Dia adalah kecerdasan buatan pertama yang nyata. Case pun mengungkapkan bahwa N1 berbohong dengan menggunakan kode dan kompatibel pada game Free City 1. Karena dalam Free City 1 tidak dibuatkan misi, lokasi, bahkan takkan ada satu karakter dari Free City 1. Free City 2 bukan pembaruan, melainkan pengganti kode. Bila game Free City 2 diluncurkan pria baju biru, bukti semua kode kita akan terhapus. Dijawab Billy. Disangkal Case, kita masih punya kesempatan sebelum Free City kedua diluncurkan dengan cara menemukan bed asli yang ada di game itu akan membuktikan N1 memakai kode kita tanpa izin. Waktunya hanya 48 jam. Case menyuruh Millie untuk minta bantuan Guy karena setelah sequel Free City 2 diluncurkan, pria baju biru itu akan hilang. Kembali ke Millie yang membawa Guy ke kota sebuah game karena penghuninya adalah pemain video game. Namun, hidup dalam nyata. Menurut Millie, Guy hanya ada di game Free City sehingga tak bisa meninggalkan karakter Guy sebagai NPC. Ketika Guy melihat monitor game, terlihat dirinya berada di kantor yang sedang dirampok. Membuat Guy bingung. Millie menjelaskan bahwa Guy karakter non-pemain agar game tambah seru. Disanggah Guy, mengapa kamu mengatakan begitu? Padahal dirinya mencintai Millie. Menurut Guy, kalau begitu dirinya palsu, seluruh dunia palsu, dan dirinya bukan pemain utama sebagai orang bodoh sampingan. Millie meyakinkan bahwa pikiran Guy seperti itu sesuai yang diprogramkan. Mendengar itu, Guy kecewa dan beranjak dikejar Millie sambil mengatakan bahwa gamenya dalam 2 hari akan dimatikan untuk selamanya saat sequel Free City 2 diluncurkan dan seluruh pemain akan lenyap termasuk Guy. Guy membantah bahwa selama hidupnya dia mempunyai kelebihan, lalu melihatmu. Namun kita berbeda. Kamu hidup di alam nyata sedangkan dirinya di alam tidak nyata. Meskipun demikian, dirinya merasa cukup hidup sambil berlari ke pantai. Ketika Guy melempar batu, batu seperti tertahan. Lalu ia menjulurkan tangannya terhadang pembantas. Kemudian Guy berteriak, semua ini tidak penting, semuanya palsu. Bangunan dan jalan ini palsu. Tiba-tiba
Adegan beralih ke Guy bersama Woody sedang mencari video klip milik Millie. Datang Button. Guy meminta video klip pada Button. Button heran karena yang dihadapinya si pria baju biru. Ternyata si Button ini adalah penggemarnya Guy dan video klip yang dicari oleh Guy ada pada dirinya. Guy pun langsung memberikan klip pada Millie. Ketenaran guys, si pria baju biru yang dianggapnya so baik membuat N1 kebakaran jenggot, membuat penjualan game Free City 2 menurun, sedang pencurian gamenya tinggal 48 jam lagi. N1 menginginkan untuk melenyapkan Guy, ditolak Cash karena Guy bukan peretas tapi NPC. Lalu N1 minta saran karyawan untuk mereset artificial intelligence atau AI pria baju biru. Monster mengusulkan untuk merebut servernya karena dengan cara begitu Guy akan kembali menjadi pria non pemain biasa. Dan N1 pun setuju, namun Cash menolaknya. Adegan kembali ke Guy yang sedang bersama dengan Millie memutar klip. Millie gembira karena dalam video itu terdapat build asli buatan dan kodenya ada dalam game. Dan Guy pun mengenal tempat yang ada pada klip. Pada waktu yang bersamaan, Monster menghapus sistem reboot, membuat data hilang dan game pun tak aktif. Lalu Guy pun menghilang dari game. Hal ini membuat warga terkejut dan kecewa. Adegan selanjutnya, Guy sedang bekerja. Tiba-tiba datang perampok untuk tiarap. Ternyata kali ini perampoknya adalah Millie alias Molotov. Lalu Millie membawa paksa Guy. Kemudian Millie memaksa Guy untuk memakai kacamata. Dikala Guy memakai kacamata, ia kaget dan tak ingat bahwa dirinya pernah menjadi NPC di game Free City. Sambil berkata, dalam 24 jam, semua orang yang kau kenal akan lenyap selamanya. Lalu datang polisi. Millie langsung menembaknya seraya mencipok Guy. Rupanya guys, cipokan Millie sakti mandraguna dapat mengembalikan karakter dan pemain di game Free City yang ada pada Guy. Lalu Guy mengajak ke apartemennya untuk membuka tirai di mana dari tirai itu terlihat pantulan upuk. Dan Millie menegaskan bahwa N1 menyembunyikan wheel miliknya di seberang upuk. Namun Guy menjelaskan, kita tak bisa menyeberang batas air karena dirinya pernah mencoba namun tak bisa tembus, butuh bantuan orang lain. Lalu Millie mengabarkan temuannya kepada Cash dan mencarikan jalan melewati laut. Dijawab Cash, harus ada jembatan untuk menuju Book dan menyuruh Millie untuk pergi ke pantai Hitman. Sambil dirinya memikirkan cara membuat jembatan dan Cash mewanti-wanti agar Millie hati-hati karena N1 brengsek namun tidak bodoh. Kembali ke Guy yang sedang memberi motivasi penduduk kota untuk beralih jadi pemain sampingan dalam game yang terus dirampok, ditusuk, ditembak, dan disandra. Berapa kali dalam sehari bank dirampok. Kekerasan dengan senjata api menjadi masalah besar di kota sehingga begitu banyak yang mati. Kita jangan hanya penonton terhadap hidup kita sendiri dan kita bisa apapun semau kita. Pidato Guy disambut positif penduduk. Kalau kalian ingin berubah, lewati perairan di mana di sana ada dunia kita bisa bebas melakukan dan apapun yang kita inginkan. Disambut gembira oleh warga kota. Untuk menyusun rencana melewati perairan, Gas menyuruh warga untuk mendekat. Sementara di pihak lain, perampok datang ke bank, namun tak ada seorang pun yang bekerja. Di luar pun tak ada orang yang ditemui. Kejadian itu mengagetkan Monster dan para gamer. Para gamer mengusulkan agar pria baju biru dikembalikan, membuat N1 gusar dan menyuruh Monster untuk menampilkan Guy di layar, di mana Guy berkeliaran ditemani Molotov alias Millie, partner lamanya Cash yang menggugat N1 untuk mendapatkan royalti dari Tsunami penerbit game. N1 memerintah Monster untuk merebut Millie. Dijawab Monster, itu tak bisa karena Millie menggunakan akun palsu. N1 menyuruh Monster untuk membunuh Millie di game. Namun Monster menolak karena dalam game tidak ada pemain sebagai polisi dan militer. Polisi dan militer dimainkan oleh NPC, sedangkan setiap NPC sekarang sedang mogok. Sementara itu, warga yang notabene sebagai NPC sedang berkumpul di sebuah kafe. Ketika datang mobil Guy, para warga menyambutnya. Hal ini terdeteksi Monster dan N1. N1 memberikan perintah kepada Monster agar mematikan respawn dan membunuh mereka di dalam game. Monster menjawab bila pemain mati akan mati selamanya. Dijawab N1. Kembali ke Guy bersama Millie yang akan menuju pantai Hitman. Tiba-tiba gedung berjatuhan. Monster menyerang dengan mobil, namun Guy bisa menghindar. Monster menghancurkan gedung dan jalan, membuat Guy dan Millie panik dalam keadaan genting. Cash beraksi dengan mengangkat jalan sehingga mobil Guy selamat.
membuat Moser marah. Datang N1 memberitahu Moser bahwa Case masih berada di gedung dan mengatakan bahwa Guy dan Millie menuju pantai Hitman. Dibantah Moser untuk apa mereka ke pantai karena fisik game tidak mengizinkan melewati garis pantai kecuali ada sesuatu di luar sana. Edmund tak menggubris perkataan Moser. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Dude. Sementara Guy dan Millie sudah berada di pantai, mereka menunggu Case membuat jembatan. Sementara itu, Case dipanggil N1. N1 menuduh Millie mencuri buil buatan Case. Case menyanggah untuk apa Millie mencuri buil karena gamenya tak menggunakan kode buatan dirinya dan Case menanyakan profit game buatannya. Dijawab N1, kini saatnya kamu mengambil tempat kepercayaan di samping dirinya. Lalu, dengan telunjuk, Case menekan tombol laptopnya. Tak berapa lama, salah satu gedung hancur dan membentuk sebuah jembatan. Thanks, Case. Hal ini diketahui oleh N1 membuat dia marah, apalagi melihat Guy. Dia langsung memerintahkan para Moser untuk memboot semua pemain dan mengeluarkan dari game. Matikan seluruh akun pemain dan memecat Case dan menyuruh security mengusir Case dari kantornya. Kembali ke Guy dan Millie. Tiba-tiba Millie mengatakan bahwa dirinya dikeluarkan dari game. Ia berpesan agar Guy terus maju untuk mengambil buit. Bila Guy telah berhasil mengambil buit, beritahu ke seluruh dunia, maka N1 akan tamat dan kita akan jumpa kembali. Dalam waktu yang bersamaan, seluruh pemain Free City menghilang. Sementara itu, Case keluar kantor N1 dikawal security. Dengan diam-diam, Case mengaktifkan gamenya. Maka game pun aktif kembali yang menggambarkan Guy, pria baju biru, idola para gamer. Kembali ke Guy yang dipencegat manusia raksasa bernama Dude. Guy dihajar dan ditendangnya hingga kacamatanya terlepas dikejar Dude. Datang Buddy menggoda Dude. Akhirnya, Buddy pun dihajar Dude. Selanjutnya, Dude menghajar Guy hingga babak belur dikendalikan N1 dan Moser. Ketika Dude mengeluarkan pukulan maut, Guy mengambil kacamata lalu menahan pukulan Dude. Ternyata guys, Guy mempunyai pukulan hook dan menghajar Dude. Kemudian, Guy mengeluarkan senjata lightsaber. Mereka kemudian bertempur. Di akhir pertempuran, Case ditangkap Dude, kemudian ulu hatinya ditekan. Buddy menolong melemparkan kacamata ditangkap Guy, lalu Guy memakaikan kacamata pada Dude. Aneh bin ajaib. Dude takjub pada benda mengkilap. Ia melepaskan Guy, kemudian menari-nari. Meraih poin membuat N1 marah dan menyuruh Moser untuk menghadang Guy agar tidak bisa menyeberang. Lalu ia menghancurkan server Free City One. Seketika bangunan pada roboh. Orang-orang pun panik. Kembali ke N1, ia mau menghancurkan serpan yang menyimpan lautan dan jembatan. Namun ditolak Moser karena gamenya bukan milik N1, melainkan milik Case. Membuat N1 marah dan menyuruh security membawa Moser keluar. Adegan selanjutnya, N1 dengan membabi buta menghancurkan server gamenya. Di lain pihak, Guy dan Buddy terus berlari. Namun, tiba-tiba jembatan terpotong. Buddy memberi semangat pada Guy untuk melanjutkan perjalanan, mengambil buit, dan menunjukkan bahwa kita penting. Setelah itu, kemudian Guy berlari ke ujung jembatan. Disaksikan penonton dengan cemas. Pada saat di ujung jembatan, Guy meloncat masuk ke pembatas, lalu ia menghilang. Membuat warga semakin cemas. Tiba-tiba, Guy muncul kembali, disambut warga dengan gembira. Case pun turut bersorak histeris karena Guy telah berhasil ke tempat di mana buit gamenya disembunyikan oleh N1. Berpindah ke N1 yang dihentikan oleh Millie dengan mengatakan, kau telah berakhir. Namun disangkal N1 karena server gamenya telah dihancurkan, menyisakan satu server. Millie menawarkan kesepakatan, kamu boleh memiliki kode dan semua profit Free City. Diserahkan semuanya kepada N1. Asalkan sisakan aku dari Free City dan akan dibangun kembali.
Namun N1 menolak karena dia sudah memiliki proyek Pre-City 2 dan 3 yang sudah mengeluarkan begitu banyak biaya. Millie menguatkan bahwa dirinya telah muak dengan permainan N1. Kini saatnya dia yang memainkan sendiri. Cerita selanjutnya, kabar penjualan game Pre-City 2 terus merosot. Kayak kolor tuh. Dengan laporan banyak bug dalam kodenya dan tersendat ketika daring, pendiri Tsunami Yan N1 akhirnya ditangkap pihak berwajib. Saat Kiss mengajak untuk minum kopi, ditolak Millie karena ia ingin masuk game. Kemudian Millie dalam game bertemu Guy, disambut warga dengan senang. Ketika Guy mengungkapkan cintanya pada Millie, mungkin programku yang bicara, tapi coba tebak siapa yang menulis programnya. Sementara dirinya hanyalah surat cinta untuk Millie. Mendengar itu, Millie ternyata kaget. Lalu ia membuka programming. Ternyata yang menulis programnya adalah Kiss. Lalu dengan tergesa-gesa, Millie keluar menemui Kiss yang akan ke kedai kopi setelah bertemu mereka. Sementara itu, Guy sedang bersama Dude yang ingin bertemu dengan sahabatnya yakni Budi. Ketika mereka ngobrol, tiba-tiba ada yang memanggil nama Guy. Budi menjelaskan bahwa ketika dia sedang berlari di jembatan, dibawa terbang bersama Pri dan diturunkan di kota ini. Kemudian mereka berpelukan. Di saat Budi menanyakan Bang, Guy menjawab, mulai sekarang tidak ada lagi Bang, dan mulai sekarang pula kita bisa melakukan apapun yang diinginkan. Kembali mereka berpelukan. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Free Guy. Semoga terhibur, salam sehat dan tetap beribadah. Cheerio, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.